Kembali lagi di channel Rujak Politik. Sekarang kita akan bahas tentang Ormas. Sekarang saya kedatangan tamu mantan Ormas. Halo, saya dari Ormas Loreng apa ya? Ungu. Ya, korban itu pemukulan ini. Iya, makanya badannya biru lebam juga gemuk gitu kan. Ini sebenarnya mau bahas Ormas apa lagi sih gitu loh. Nah, ini lagi rame. Sekarang lagi rame tentara-tentaraan. Apa sih Ormas sudah pakai baju doreng-dorengan? Gue gedeg banget tuh ya. Kemarin tuh gue bukan Mending gagah gitu. Kadang-kadang krempeng gitu kan. Pakai Ormas, pakai sepatu, tutup pantopel. dia Ya Allah, dia kan gondrong. dia soalnya tinggalnya di dekat Mabes TNI soalnya, jadi Iya, dia kan merasa habis ngelihat tentara beneran lihat tentara-tentaran yang jaga kondangan itu Denjaka Mas. risih gitu loh. Itu Denjaka. Kita ini kayak mau nambah dosa gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi kemarin tuh gue buka di grup media kan, terus gue buka grup media salah satu parpol lah, ya sebut saja Gerindra gitu. Terus tiba-tiba ada yang protes, wartawan tuh satu gitu. Tolonglah itu apa usul lah kepada Pak Prabowo nih sebagai dari tim medianya, langsung usulin ini dong, ngomongin isu kenapa sih itu ormas-ormas pakai loreng-loreng, itu harusnya dilarang aja udah. Iya. Jadi menakut-nakutin masyarakat gitu kan. Jadi terus kita- gue langsung baca, wartawan aja protes. Susah Pak, kita susah bedain mana yang militer beneran, karena pakaian militer kan ada yang resmi yang banyak tuh. Yang militer hijau itu ada orang banyak, kan ada militer yang kayak ALAU yang punya Warnanya beda. warna militer yang berbeda itu kan. Ada yang biru laut, ada yang itu kan ditambah lagi ini ada yang merah putih apalah. Jingga biru FK. Udah banyak, ada lagi Ormas FK PPKB. Ada FK STNK. Iya, banyak lah pokoknya gitulah. SIM. SIM Satuan Indonesia Masyarakat apa lah, nggak tahu lah. Ormas-ormas ini emang saya nggak tahu kan, sempat dikomentari sama Pak Gatot ya. Ini ormas ini sebenarnya preman yang berbaju ormas gitu kan. Iya. Sebenarnya kita konteksnya nggak bicara- Preman berbaju tentara. Iya, Iya, gitu ormas lah. lah. Ormas Ininya tolong dirapihin lah, itu warna-warna doreng-doreng itu nyaru Pak, nanti dikirain sama orang luar negeri itu militer. Takutnya kan Pak, orang luar negeri lagi liburan di Bali, ada ormas jaga kita kurus ini kan. Kemarin sempet rame tuh soalnya kalau di Bali. Iya, Bali ditolak tuh calangnya, menolak. salah satu ormas ingin ikut dalam acara keagamaan kan. Iya. Calang kan selama ini dijaga per desa, ada pecalangnya kan. Dan tiba-tiba mereka mau bentuk ormas di sana untuk ikut menjaga setiap ada ritual-ritual keagamaan misalnya. Terus ditolak. Bro, gue nanya sekarang ini kan bicara ormas. Sebutkan satu saja manfaat ormas buat kita nih rakyat yang biasa nih. Duh, gue berat lagi ngomongnya apa deh, gue nggak tahu. Udah lu jujur aja lo, kalau takut dikebukin lo ya. Ngabisin rendang kondangan kali gue. Apa jaga marga. Terus gue nggak tahu lagi fungsinya apa. Nah, Dan enggak, fungsi yang kita rasakan sebagai masyarakat bawah itu fungsinya ada ya ormas itu apa gitu. ya mungkin mendukung program Menaker, dalam arti mendorong orang punya kerjaannya mungkin nggak tahu ya kerjaan apa Ya enggak. gajinya apa? Jangan ditanya gajinya dong, jadi kalau ditanya gajinya menjurus bahwa itu nggak kerjaan jadinya. Tapi Enggak. kan ini mendorong program. Enggak sih, saya sih ormas kita kan udah ratusan ribu kan. Iyalah banyak iya bener. Banyak banget tuh ormas itu Banyak. dikit. Terus kadang-kadang tuh yang ada ormas ini sorry motong ya. Tapi ini ada ormas yang gede, terus dia punya pecahannya lagi tuh kecil. Jadi anak perusahaan. Jadi ada perusahaan gitu. Padahal oh ya udah, tapi kami masih bagian dari yang itu juga. Misalnya katakanlah salah satu ormas yang oren tuh gitu kan. Oh, banyak untungnya. Terus tiba-tiba mereka punya anakan lagi tuh. Itu banyak loh Mas ternyata anakannya. Ya ormas-ormas yang pakai baju gitu seharusnya ormas semua disamain hitam semua gitu. Oh ya, itu apaan? Oh, berduka. Iya, enggak apa-apa kan berduka, habis itu kan dia berantem. Itu kayak pendekar mau silat. Itu saya bingung tuh ormas-ormas. Nah sekarang gue tanya balik, fungsi ormas apa? Oh, jaga kondangan ya. Makan rendang ya. Iya, kan rendang. Gue sih lebih banyak jaga parkir kali.
tapi emang salah satu minimarket yang gue hindarin yang ada tukang parkirnya. Gue paling gedek itu kadang-kadang kalau gitu kan, gue kasih Mas 100.000, mana kembali Mas? Tar. Dia ingat besok gue ke situ Mas, kemarin belum ya. 4.000 hilang. Terus kadang-kadang gue ada tuh satu di deket-deket sini, itu juga ada yang nandain motor gue tuh gitu kan, Mas ini kabur terus kalau misalnya emang nggak bayar mulu, gue pernah diteriakin. Enggak, saya kan yang heran tuh kita fair-fairan ya, kebanyakan selama ini kan ormas ini kan jaga parkir. Benar. Nah, jaga parkir Ya, itu keamanan lah. Ya keamanan. Nah, itu kan setoran tuh pastinya. Nah, duitnya ngalir kemana aja itu kan gitu kan. Nah itu yang asas yang bikin apa ya, kan kalau publik ini kan selalu mencintai keterbukaan ya. Dan itu juga mematikan UMKM orang loh. Kayak kita aja mau ke mana itu. Minimarket lah. Sebetulnya ke minimarket ada parkirnya ormas jaga. Kita malas tuh, walaupun 2.000 ya nggak besar ya. Cuman kan kadang-kadang kita kepepet ya maksudnya. Kadang ngambilnya cuma 50.000. Lah mau nggak mau kan mesti bayar 3.000 lah. Kita nggak utuh dong ya. Bener. Udah potongan dari sononya kadang-kadang. Jadi kayak dulu tuh kalau gue zaman gue kuliah, gue punya istilah. Padahal udah jelas di depan parkir gratis. Iya, terus itu nggak ngaruh tuh sebenarnya tuh. Karena kan mereka kong-kali-kongnya langsung main jaga toko kan. Jadi dalam artian tuh staff itu kan nggak berani gitu loh buat ngadepin. Terus daripada digeruduk kan. Terus gue tuh perlu waktu kuliah tuh sering tuh ngomong kayak gitu, ngebatin aja. Gue punya duit 5.000 cuman gitu kan. Mau beli aqua, air mineral lah. Itu air mineral di mana, di minimarket. Karena kan kalau di warung-warung biasa kan kadang-kadang lebih 1.000, kalau di dia kan enggak kan. Tapi gue masuk gitu kan, itu mulai keluar 3.000, 2.000-nya buat dia lah. Iya. Abis tuh duit gue tuh. Jadi kayak kita tuh satu kebanyakan ormas, dua ormas itu kebanyakan ya. Iya. Kebanyakan itu pengangguran. Hampir mayoritas lah pengangguran dan bahasanya lebih nonjolin kekuatannya, tatoan, badan gede, terus seakan-akan dia ahli jago pukul, banyak mengintervensi warga. Terus yang paling saya demen ini satu sebenarnya dari ormas, tahu nggak? Apa? Ribut mereka sama ormas. Demen gitu lihat, serius itu. Kalau ada video dia ribut itu seneng banget tuh. Paling gue tanya yang meninggal berapa gitu. Wah, tahu seneng aja, kalau bisa jangan pisahin aja, udah biarin aja. Kan sering kan ada berita ormas sama ormas ribut, gue demen. Kan baru kemarin ya, itu yang markasnya dihancurin. Saya berdoanya baik banget tuh. Iya. Sama berdoa ke penjual batu nisan ya. Tapi gue jadi kesian sama polisinya gitu loh, yang nggak tahu apa-apa, misahin mereka berdua. Cuma yang sangat menakutkan, ormas sekarang itu udah metamorfose. Jadi kalau dulu berantem pakai pedang, sekarang pakai pistol. Oh. Pistol angin. Bener nggak, pakai godri? Iya. Kemarin di Kemang itu kan. Iya, di godri ya, pakai godri. Pakai godri kan gitu. Jadi kayak Amerika GTA gitu yang dia. Iya. Ini lagi tawuran apa GTA, lagi main PS orang gitu. Tapi emang rasa GTA-nya muncul ketika gue salah baca yang pas dia di Kalimantan apa itu yang berani nyegel perusahaan tuh. Iya. Itu kayak mafia, udah nonton gitu. Itu lebih dari GTA itu. Itu lebih dari GTA itu. Kalau GTA menembak-nembak, dia nyegel perusahaan. Berani. GTA mah cemen ormas Indonesia. Keren tuh. Dipakai sama salah satu pihak gitu kan. Maksudnya dipakai salah satu pihak. Susah sih untuk ngilangin ini karena petinggi kita juga kan punya ormas besar tuh. Satu petinggi, ada petinggi partai atau apalah punya ormas ya itu kan. Yang ya kita nggak nyebut lah. Iya. Kita nggak nyebut karena kita takut sebenarnya. Iya, nggak ya, biar nggak dipermasalahin aja sebenarnya. Tapi kan berarti kan kalau misalnya emang karena susah itu kan, apalagi kan kita nyambung ke moral online susah ya. Susah itu kan dalam arti kemarin kan juga keluar tuh statementnya Wamendagri yang bilang sebenarnya ormas bisa dibina jadi aset daerah. Aset daerah bila dibina. Saya setuju, berarti bisa digadein ke bank. Lain dong. Soalnya aset ya. Aset. Udah ini bilang aset. Bisa sih ke bank. Iya, tinggal buka itulah. Nah, bisa lah digade ke bank, dia jadi tukang tagih. Jadi punya kerjaan. Kita ituin aja biar guna untuk daerah kan. Kita deposit, kita taruh di bank, berjaminan.
Jaminannya supaya kalau misalnya banknya ngapa-ngapain gitu ya, udah tuh ormasnya langsung ke dalam gitu kan ya. Enggak lah. Nah, saya itu serius tuh. Tapi Kebetulan saya juga punya teman yang sebenarnya dia nggak malu sih. Sebenarnya saya malu, cuma karena teman saya nggak malu jadi jadi ya udah. udah. Dia jadi ormas, bangga banget tuh. Foto profilnya pakai baju ormas gitu kan. Buset, provos apa itu? PDL itu ngeri banget. Statusnya itu ngeri banget. Pokoknya lebih tentara dari tentara kalau ngelihatnya dia itu benar. Tapi kalau kemarin tuh Bima Arya ya kan, Wamendagri Bima Arya tuh bilang tuh kalau misalnya mendukung ormas itu tuh bisa mendukung program pembangunan, terus bisa ningkatin pendapatan daerah. Itu caranya gimana? Malak. Enggak, itu kan kalau selama ini kan pembangunan selalu dijaga ormas kan. Mungkin mobilnya biar nggak macet gitu, biar masuknya lancar gitu kan. Disuruh nonton Apos bang, beneran. Dia suruh nonton Apos bang, beneran deh. Suruh nonton Apos dia tuh. Saya nggak tahu lah, apalagi itu mah apa ormas bingung. Kalau yang kalian demen dengan ormas silakan, cuma kalau saya kan masih punya akal waras lah. Karena kan sebenarnya awalnya kan mereka kan nggak, sekarang saya nanya nih terakhir. Pengalaman Mas jadi yang nggak ada ormas? Enggak, gua nggak pernah. Katanya rencana mau nikah dijaga 3 ormas. Iya, itu parkiran 1. Terus yang apa? Jaga rendang. Jaga rendang. Khusus ya, harus rendang gitu. Soalnya kalau sayur sama kakap asam manis tuh nggak dimakan tuh. Nggak masuk. Nggak masuk tuh, nggak dimakan sama mereka. Dia nasi sama rendang. Nempel itu kalau nasi. Disomasi nggak kita ya? Nggak tahu. Sama satu lagi yang jaga kotak gitu. Kotak sumbangan nih supaya pada nyumbang. Iya, dikototin dulu. Tapi nggak tahu. Ya Allah, semoga saya nggak disomasi nih konten. Iya. Enggak, tapi emang si Wamen juga kan bilang kalau misalnya ormas itu bisa aja baik, tapi bisa aja buruk gitu. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas kan. Kalau mengganggu stabilitas ini kan contohnya banyak ya, dalam artian yang kemarin tuh soal banyak yang mau bangun pabrik nggak jadi. Ya, diintervensi gara-gara setoran gitu. Nah itu makanya kalau kata dia sarannya adalah kepala daerah melakukan pendekatan. Nah ini pendekatan ini kan sebenarnya celah lain ya. Celah lain dalam artian adalah ormas takutnya ditunggangi oleh kepentingan ambisi pribadi si kepala daerah. Iya, balik lagi sih banyak ormas yang masang foto pembinanya petinggi-petinggi besar. Itu, dan petinggi-petinggi itu nggak main-main, kadang-kadang mereka punya posisi di pemerintahan loh. Betul. Nah jadi itu yang untuk ngejualnya kan takut kan. Tapi ya kalau memang gini sih ya. Ya mungkin Wamendagri itu bilang ada benernya ada enggaknya juga ya. Cuman agak menohok aja dikala isunya kali ini tuh lebih banyak negatif ya gitu. Ya. Udah itu. Udahlah. Udah lama kita ngomongin ormas, kita juga takut. Nih kita juga takut jujur. Jujur kita takut sama ormas, bukan takut kenapa-kenapa, karena takut kesini lucu ya. Itu lucu banget sih. Udahlah, sampai jumpa lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik.